Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Tangerang, kembali lagi di Star Radio 5G. Sekarang kita ada di podcast Ramadan. Sebelumnya kita udah kedatangan narasumber kita. Ya ini ada Shiva. Halo Shiva. Halo, Shiva sekarang ada di mana nih posisinya nih? aku sekarang lagi di kosan. Oh, oke. Kosannya daerah mana kalau boleh nggak tahu? Aku di Eastville, Islamic Village di Karawaci. Oh, di sini kuliah kah, kerja atau ngapain? Aku kuliah sambil lagi magang juga sih, Kuliah di mana? di Gunadarma. Gundar Tangerang? Iya, yang di Karawaci, yang di Oh, Kelapa Dua. iya ya. Emang aslinya orang mana sih, Fa? Aku aslinya orang Rangkas. Tahu gak Rangkas? Orang Kas Bitung. Bener, Oh, masih Tangerang juga sih. Masih Tangerang, sorry, masih Banten. masih Banten. Ya, Ngambil jurusan apa sih, Fa? aku ilmu komunikasi, Oh, Ilkom. Berarti sekarang udah semester akhir ya? semester 6. Iya, ya, ya, bentar mau akhir lah ya. Oke Iya, nih, Siva, sebelumnya aku boleh nanya-nanya nggak nih sama kamu nih tentang seputaran Ramadan lah gitu. boleh dong. Nih, menurut Siva, pengalaman Siva nih sebagai anak rantau dalam menjalani masa puasa selama bulan Ramadan itu di tempat yang jauh banget dari keluarga kan ibarat kata. Gimana sih rasanya? Pastinya ada suka dan dukanya. Terus banyak banget sih, lebih banyak dukanya. Karena pasti jauh dari orang tua yang biasanya makannya bisa disiapin, ini harus nyari sendiri, harus buka sendiri, harus semuanya serba sendiri. Kalau misalnya di rumah kan enak ya, udah disiapin apa-apanya. Tapi kalau misalnya di kosan tuh harus apa-apanya sendiri, itu sih dukanya. Cuman untuk sukanya itu banyak experience baru. Kayak jadi kita lebih mandiri, lebih terlatih untuk apa-apanya sendiri, kayak gitu. Oke. Ini kalau dari Siva tantangannya apa sih Ramadan nggak sama orang tua nih? Karena kan Tantangannya tahun tahun kemarin kan sama orang tua kan karena COVID. Apa apa enggak? Maksudnya tahun sama juga. kemarin juga sama sih di kosan. Ah, oke oke. Gimana tuh Siva tuh Untuk tantangannya? tantangannya banyak sih yang tadi aku udah bilang juga harus apa-apa yang nyari sendiri, terus eh, lebih kerasa tuh pas lagi sahur. Karena kan biasanya dibangunin nih, ini kita harus dibanguninnya pakai alarm doang. Kadang alarm juga nggak kedengeran, jadi kadang nggak kebangun tuh pas sahur gitu. Itu sih tantangannya. Nah, hal-hal seru nih kayak misalkan ngabuburit. Nah, kamu nih kalau di Tangerang nih di kosan, itu biasanya ngabuburitnya kemana sih? Apa mungkin sama teman-teman gitu loh? Atau Kalau sendiri aku aja gitu? sendiri pastinya, karena pulang magang tuh langsung biasanya nyari bukaan, sekalian pulang, sekalian ngabuburit, kayak gitu. Oh, kamu magang di Star Radio juga ya berarti ya? Bukan, aku di Alfamart, beda ini, beda tempat. Oh, magang di Alfamart sebagai Ya, apa? aku sebagai social media spesialis. Oh, maksudnya Alfamart official ya, bukan yang di Bukan yang di outlet-outlet ya. toko. Iya, yang di kantornya. Oke, di daerah mana emang? Aku di Cikokol. Ya masih deket lah ya. Iya, masih dekat. Ini kalau dari Siva tradisi apa sih yang biasanya Siva lakuin kalau di bulan Ramadan gitu atau mungkin kayak bahasanya kalau buka puasa tuh harus pakai kolak pisang atau enggak pakai duren gitu kan atau enggak pakai cempedak gitu. Kalau aku tradisinya buka pakai takjil sih, berburu takjil tuh ada di kalau di Karawaci tuh di depan Alfamidi itu di sana banyak banget yang jualan takjil. Biasanya aku beli apa gorengan sama es buah itu tradisi yang paling wajib banget tiap ngabuburit harus aku beli gitu. Ini takjil tuh kamu beli atau buru-buru ke masjid-masjid soalnya kan konotasinya banyak nih. Aku beli karena aku nggak nemu justru masjid yang ngasih takjil gratis gitu. Kalau dulu aku pas masih kuliah di Jogja itu berburu takjil bener. Kita ke masjid-masjid karena banyak banget masjid yang Oh nyediain. gitu. Iyalah, anak kosan kan kita harus irit. Iya benar-benar benar. Oke, ini aku mau nanya lagi nih. Momen khusus atau tradisi apa sih yang membuat Siva tuh terhubung dengan keluarga gitu kalau pas lagi Ramadan? Sebagai anak rantau ya. Ya dong. Masa anak konda? Kita mau pilih.
Aku biasanya video call sih. Pas buka tuh biasanya video call minta ditemenin sama keluarga gitu. Karena kan gak enak ya buka puasa sendiri gitu. Jadi biar masih terhubung sama keluarga, sambil buka sambil video call juga. Karena kan kalau di jam buka puasa tuh orang-orang rumah juga udah pada kumpul di rumah gitu. Jadi sambil video call sambil lihat keluarga kumpul di rumah juga gitu. Oke, oke. Katanya Siva kalau video call sambil disambungin ke proyektor gitu ya, biar apa gede sekalian. Enggak ya, di HP Juga sih. aja. Enggak sampai segitunya. Enggak kan maksudnya biar apa vibes kangennya tuh berasa banget gitu kalau pakai proyektor kan. Kalau pakai HP kecil nih kayaknya gitu. Oke, kalau dari Siva bagaimana dukungan dari teman-teman nih yang ngebantu Siva dalam menjalani puasa gitu. Mungkin kan ada yang sorry maksudnya ada yang nggak berpuasa atau enggak non Islam gitu. Apakah mereka tetap support dan mereka menghargai gitu loh. Teman-teman aku alhamdulillah menghargai aku. Terus untungnya aku juga punya temen yang anak rantau juga. Jadi kita saling support nih serunya gitu. Jadi sama-sama anak rantau, sama-sama jauh dari orang tua. Akhirnya ya udah kita video call juga, saling sharing gimana aja sih selama bulan puasa kegiatannya gitu. Biar kita meskipun jauh dari orang tua, tapi puasanya tetap lancar gitu. Aku mau nanya lagi nih, biasa ada momen penting itu momen sahur. Nah, biasanya nih kamu tuh tipikal sahur yang beli pas saat sahur atau belinya pas malamnya atau masak sendiri. Let's say gitu gimana? Aku belinya pas malamnya, jujur. Gitu. Jadi biar nggak repot-repot nyari Iya gitu ya. benar. Berarti beli malam diangetin gitu kan. Iya Karena kan betul. itu salah satu challenge anak rantau ya. Karena kan anggaplah misalkan imsak kita jam 4.20 terus kita bangunnya jam 4 gitu biasanya. Aduh, waktunya cuma dikit nih kalau misalkan beli takutnya ngantri atau apa gitu kan. Iya Jadi betul kayak betul. nyetoknya dari malam kan gitu. Nih, bagaimana Siva mengelola rasa kangen pada saat Ramadan selain tadi video call ya? Pasti kan ada momen-momen kayak sahur bareng, buka bukber gitu, apa buka bersama bareng gitu loh. Kalau aku paling pulang sih, karena aku tiap minggu juga pulang gitu. Jadi ya itu buat ningkatin tradisi selama bulan Ramadan bersama keluarga aku gitu. Karena mumpung hari libur, mumpung lagi weekend, jadi aku sempetin untuk pulang buat makan bareng sama keluarga, buat jalin silaturahmi bareng sama keluarga juga gitu. Iya ya. Lagian jarak dari Rangkas ke sini masih bisa ditempuh gitu kan Nah, masih iya aman. betul. Bisa pakai KRL juga. Ya, Kamu kalau pulang naik naik apa biasanya kalau ke Rangkas tuh? RL. KRL. Oh, KRL Rangkas ya? Iya, benar. Nggak naik motoran gitu sendiri atau kendaraan. Nah, naik KRL aja deh, yang simpel. Lebih kecape ya kayaknya. Iya, betul. KRL itu kan murah meriah juga. Nah, gimana nih menurut si Pak perbedaan puasa di rumah dengan di tempat baru, terutama dalam hal ketersediaan makanan dan dukungan sosial gitu? Kalau di sini, ya itu apa-apanya harus sendiri dan makanannya juga itu lagi. Kadang aku belinya warteg lagi gitu. Jadi menunya itu lagi. Tapi kalau misalnya di rumah kan beragam. Orang tua masakinnya hari ini menunya apa, hari ini menunya apa gitu. Jadi tiap hari berbeda-beda. Kadang kalau misalnya di kosan tuh ya menu warteg pada umumnya itu lagi gitu. Jadi ya agak sedikit bosen juga sih kadang kalau misalnya di kosan tuh karena makanannya ya monoton gitu itu lagi. Kalau misalnya di rumah kan enak apa aja bisa request gitu. Bener ya, apalagi kalau misalkan di Rangkas sahurnya kamu request sate bandeng kan gitu. Iya, Ya, ya itu kan ciri khas Banten iya, kan? benar. Sate Atau enggak Bandeng. kayak lagi sahur minta laksa gitu. Kan susah juga ya masaknya ya. Agak effort, aduh laksa nih sahur. Nah, bagaimana Siva nih eh momen-momen khusus gitu atau tradisi khusus yang tadinya kayak kalau di rumah nih ada tapi ketika di kosan nih kayaknya aduh kok nggak gini ya gitu kayak kangen deh mau gini gitu loh. Kebersamaannya sih, karena di sini kan sendiri, apa-apanya sendiri. Kalau misalnya di rumah, ya apa-apanya ramean, dilakuinnya bersama gitu. Jadi agak sedihnya di situ, karena harus melakukan apa-apanya sendiri gitu. Kamu sendiri mulu nggak ada teman kamu ya? Nggak Sedih maksudnya banget kan kayaknya ya. kamu bisa ngajak teman satu kosan gitu. Kalau dulu aku misalkan pas masih ngekos biasanya kalau bu
buka bersama tuh kita ini patungan gitu sama anak-anak kos, terus kita beli bareng apa gitu kayak es campur kah, gorengan gitu-gitu loh. Kamu nggak ada tradisi itu di kosan? Atau nggak deket sama temen kosan? Enggak, kalau tahun lalu aku ada, karena aku masih kuliah, jadi bisa pulang kuliah tuh bisa ngumpulin teman-teman ke kosan aku. Cuman karena sekarang aku magang, pulangnya juga jam 5, nyampe kos tuh pas banget jam 6 gitu. Jadi aku pulang kosan, pulang magang, beli takjil sendiri, nyampe kosan udah pas buka gitu. Jadi nggak sempat untuk sama teman-teman gitu. Kadang kalau misalnya sama teman-teman ya pas lagi jadwalnya bukber aja gitu. Kak, maaf masih di mute. Nah, ini nih yang mau komen tadi kan ngomongin kamu kan terakhir paling pas momen bukber. Nah, ini biasanya kan momen bukber ini ada yang namanya apa itu namanya? Bahasa Latinnya wacana ya. Ah, Nah, itu tuh gimana tuh cara menghadapi kan biasanya ada tuh, misalnya contoh bukber anak kelas, bukber himpunan atau bukber magang atau bukber segala macam terus ujung-ujungnya kayak cuman wacana gitu. sebenarnya agak susah juga sih karena warga Indonesia pasti akan ada kata-kata wacana itu. Cuman ya balik lagi gimana diri kitanya mau nyempetin atau enggak gitu. Terus kita biasanya cari jadwal kosongnya, kita rembukin tuh jadwal kosongnya di hari apa gitu. Kayak aku sama teman aku nih, nanti minggu depan bakal ada bukber juga. Itu kita karena semuanya juga masing-masing punya kegiatan, jadi kita ambil di hari libur, di tanggal libur tuh tanggal 29 mau ada tanggal merah gitu. Jadi kita rembukin tuh di hari itu buat bukber gitu. Jadi pinter-pinter kita mengelola waktunya aja sih biar nggak ada kata wacana itu. Nah, kalau bukber nih, ini biasanya momen bukber ini kan apa ya banyak banget tradisinya atau enggak isunya. Ada yang bukber itu kita pakai dress code ini ya, aduh kita pakai ini ya, ya. Nah, kalau Siva tuh sama teman-teman ada nggak sih hal-hal kayak gitu? Ada dong pastinya biar seru, biar kelihatan kompak juga, biar di foto ini juga bagus gitu. Ada dong pasti. Oke, kalau nggak salah Siva pas bukber pakai baju pas pampres ya, jadi kayak kayak lebih iya dong Biar kan, lebih oh keren. beda nih baju pas pampres kalau baju-baju dress code putih biasa gitu pas Mina kayak udah nggak ya terlalu biasa aja gitu Udah kan. ini ya, udah biasa. Nah, ini biasanya nih kadang yang aku keselin ya. Nih kagak tau nih temen Tangerang apa yang lainnya ngerasin. Itu biasanya bukber itu adalah momen-momen kayak kita tuh saling pamer-pamer tuh. Aduh, Bener, bener, bener. nih tipikal-tipikal orang bukber tuh banyak. Ada yang datangnya telat, ada yang pas datang, set, naruh HP, dompet, sama kunci mobil. Aduh, aduh. Tuh Siva pernah ngalamin ada di momen itu gak sih? Paling momen telatnya itu ya. Karena ngaret-ngaretnya kita berangkatnya kan masing-masing tuh. Ada yang alasan rumahnya jauh lah, macet di jalan lah, segala macem deh. Telat sih pasti ya selama bukber. Nah, kemarin kan aku baru bukber kan sama temanku di Sumarekon gitu. Padahal aku udah mencoba sebisa mungkin berangkat dari rumah kan, rumahku di Pasar Kemis kan. Aku tuh berangkat jam 3, let's say benar-benar jam 3. Terus karena emang macet gitu, tahu sendiri lah ya, maksudnya Jabodetabek tuh crowdednya parah. Terus macet dan kita segitu sampai SMS-nya sekitar jam 5, jam 5 kurang. Dan itu masih nggak kebagian tempat duduk. Itu masih Emang nggak harus kebagian tempat duduk. reserve ya kayaknya kalau sekarang-sekarang untuk tempat bukber tuh. Ya memang harus reserve kayaknya. Cuman kan kalau kita di mall kan agak susah ya. Mungkin kalau di tempat-tempat yang emang bahasanya apa ya? Yang tempat-tempat makanan gitu. Nah, ngomong nih Siva nih, aku mau nanya nih. Siva pernah nggak sih kayak ngadain kegiatan gitu selama Ramadan gitu atau menjadi panitianya? Kegiatan apa tuh? Bukber. Bukan kayak misalkan kan biasa ada apa sih namanya bagi-bagi takjil atau sahur on the Oh, road gitu-gitu loh. sejauh ini aku belum ada sih. Paling berbukber aja gitu ya. Iya, kegiatan aku cuma bukber aja. Nah, ini kan karena tadi kamu bilang apa-apa sendiri di kosan. Itu pernah nggak sih kayak bangun sahur tuh kesiangan dan itu, waduh, kacau udah. Hari ini aku telat bangun. Aku tadi baru bangun jam 6, jadi aku kelewat tuh sahur. Padahal aku udah nyiapin makan dari tadi malam. Cuman ya udah alarmnya juga nggak kedengeran dan gak ada yang ngebangunin aku juga. Jadi telat deh. Jadi aku nggak sahur hari ini. Tadi kamu bilang alarmnya nggak kedengeran. Iya,
Nggak, alarmnya nggak kedengeran apa kamunya yang emang susah bangun? Nggak, Gak tahu juga ya. Karena karena kan biasanya kedengeran. Tapi hari ini gak tahu deh, mungkin karena capek juga kali yang gak mau diganggu nggak, tidurnya. alarm itu kan sistem yang dimana kalau udah diatur jam 3 atau jam 4 itu pasti terdengar dong. Iya kan? Nggak Bener-bener. mungkin. Nggak mungkin tahu-tahu dia kayak alarmnya ngomong, ah besok malas ah bangunin sahur, kan nggak mungkin. Pasti dia akan berbunyi gitu dengan normal dan sistemnya gitu loh. Kok bisa-bisanya kamu bilang alarmnya nggak kedengeran? Gak tahu Dan deh. bangun dan bangunnya jam 6 lagi. Kesiangan banget. Terus makanannya semalamnya jadinya buat sarapan gitu. Enggak dong. Gak boleh. Tapi kamu masih puasa kan sekarang? Puasa dong, aman-aman. Kamu bilang katanya kayak nggak ada yang bangunin sahur. Kamu kenapa nggak WA aku? Ntar aku bangunin. Waduh, gimana abis ini kita tukeran nih? Tukeran nomor. eh Lebih pakai drum band sih banguninnya sama mungkin rebana. Boleh, boleh. Nah, itu kan momen-momen kesiangan itu tuh sebenarnya jangan kan kalau misalkan di kosan ya. Kadang kalau kita di rumah aja itu satu rumah tuh pernah kesiangan. Nah, Nah, iya bener-bener kamu pernah bener. nggak sih ngalamin maksudnya sama keluarga kamu? Pernah, pernah banget. Itu bangunnya pas mepet sahur. Akhirnya kita cuma masak mie rebus doang gitu. Karena udah buru-buru banget tuh, hektik. Udah mau imsak. Nah, kalau boleh tahu mie-nya tuh apa? Sakura apa Indomie? Boleh Enggak. nyebut merek di sini. Nah, pasti kan ada tuh kayak mungkin kalau sendiri kita gampang lah bisa beli apa atau nggak apa. Tapi kan kadang kalau pas lagi sama keluarga kesiangan tuh agak susah ya. Karena kan misalkan kamu punya berapa saudara terus ada orang tua terus pasti kan agak banyak dan ribet gitu loh di momen-momen itu. Bener-bener. Nah, Siva tuh pernah mengalami kendala nggak sih pas lagi puasa, apalagi ngerantau gitu kan, pas lagi kerja kayak berasa siang-siang tuh ngelihat es kelapa gitu atau enggak es teler gitu, kayak merasa, aduh ini kok kayaknya stangnya pengen belok gitu ke kiri gitu atau enggak gimana? Justru di tempat kerja tuh imannya benar-benar digoda banget karena teman-teman aku juga banyak yang nonis, banyak yang suka tiba-tiba mokel juga gitu. Jadi lebih kegoda banget. Cuman ya itu balik lagi ke diri kita masing-masing harus kuat-kuat jaga iman gitu biar nggak belok juga stangnya gitu. Lebih kegoda banget sih imannya justru jujur kalau misalnya puasa tahun ini tuh. Lagi ke mute Kak, maaf. Halo, sorry sorry sorry. Oke, Ini oke. tangannya suka typo nih. Kamu kan magang di salah satu minimarket ya besar di Indonesia gitu yang let's say di mana makanannya eh, banyak banget gitu. Kayak misalkan kamu lagi lagi emang hektik banget kan gitu. Pasti namanya magang mungkin lagi hektik banget apalagi jauh gitu. Pernah nggak sih sampai momen kayak bukanya tuh nggak nggak buka di kosan gitu. Bahkan mungkin baru keluar dari tempat parkiran tuh udah azan dan apakah kamu buka di jalan atau kayak minum aja terus beli makanan bukanya tetap di kosan gitu. Oh pernah sih di jalan tapi jadi karena dari arah kantor ke kosan itu jalur-jalur macet banget, jadi aku buka tuh di jalan, tapi aku minum doang sih nggak makan gitu, makannya tetap di kosan. Tuh, Ya ini eh ada yang mau aku tanya lagi. Nah, kan biasanya nih kalau bulan Ramadan tuh ada bukan tradisi sih ini, sunnah sih jatuhnya. Traweh. Nah, kamu tuh tipikal yang kayak, ah kalau di rumah kan enak kan, misalnya sama orang tua, berangkat atau nggak sama saudara gitu, sama kakak atau sama adik gitu. Apakah kamu kayak kalau di kosan kayak, udahlah terawihnya di kosan aja atau enggak kayak, ah ya deh sesekali gitu mungkin di masjid gitu. aku selama di sini jujur belum pernah ke masjid tarawehnya, jadi aku selalu di kosan gitu karena nggak ngajak temen juga untuk ke masjid. Mungkin nanti bisa aku coba kali ya, karena selama ini aku belum pernah ke masjid yang di sini nih samping kosan. Samping kosan. Enggak sih, kejeda beberapa rumah dan satu gang. Oh, oke. Kayak agak kalau kamu bilang samping kosan terus kayak nggak pernah tuh agak gimana ya gitu ya. Iya, iya. Maksudnya kayak satu padahal berarti kan dan misalkan kamu bilang masjid itu di samping kosan terus hari ini kamu nggak sahur kan
dia pasti ngingetin kan dan dia azan gitu. Wow gitu. Ralat-ralat ya. Keselang beberapa rumah dan satu gang. Oke. Oke, nggak apa-apa. Untung lagi puasa aku. Tapi paling nah, Siva nih pernah nggak sih ini kan puasa habis puasa biasanya ada lebaran. Nah, kamu tuh pernah nggak sih lebaran nggak di rumah gitu loh, nggak dirangkas? Kayaknya sejauh ini selalu dirangkas ya. Nggak pernah lagi di kosan gitu, lebarannya selalu di rumah sih. Cobain deh sekali-sekali aja. Nggak deh kayaknya. Aku mending pulang. Ya karena memang lebaran itu kan momentum banget kan sama Iya, keluarga dan benar. maksudnya kayak emang asasnya gitu loh. Nah, ngomongin lebaran pasti kan ada makanan khas yaitu ketupat kan. Nah, Yap. begitupun bulan Ramadan gitu. Pasti ada masakan khas dari orang tua atau nggak masakan rumah yang kayaknya kangen banget. Kalau boleh tahu tuh masakan apa dan biasanya apa sih kamu momen-momennya kayak ih kayak pengen buka puasa pakai ini dia masakan orang tua apa mama atau masakan rumah gitu loh. Aku paling senang apa ya namanya? Jadi itu tuh makanan khas Serang, ketan dicampur sama kayak daging semur gitu, itu enak banget. Cuman aku lupa namanya apa. Terus ada juga makanan khas Serang tuh bontot. Jadi dia tuh kenyal kayak aci, kayak cireng gitu tapi cireng ikan dicocol sama saus kacang. Aduh itu enak banget. Kalian harus cobain sih. Itu makanan khas Serang. Tadi yang pertama itu kalau aku nggak salah tuh serunding dah kayaknya. Nah iya iya, serundeng. Ya, ya. Itu Karena di enak rumahku banget. juga beberapa kali masak itu dan itu emang enak banget, ya kan. Enak banget kan? Mungkin kamu bisa request sama orang tua buat ngirimin atau pas kamu lagi pulang itu dibawa ke kosan. Karena serunding itu setahu aku tahan berapa hari gitu ya. Oh gitu. Iya, dia tahan. Asalkan kamu jangan kayak dari puasa ini sampai puasa tahun depan ya itu nggak tahan gitu. Kalau cuman 2-3 hari sih masih aman ya. Oke, oke, oke. Nanti aku coba. Oke sih Pak, makasih banget nih udah sharing-sharing sama kita nih sama di Star Radio. Makasih banget ya. Semoga puasanya tetap lancar Siva, sukses terus, Amin. magangnya beres, kuliahnya cepet selesai gitu kan. Amin, amin, amin. Tahun depan ya insya Allah ya, oh tahun ini. Tahun depan. Oke, ya, makasih ya Siva. Masih banyak juga Kak Lutfi dan Oke, Saradio. oke siap Star Radio nih kita udah selesai wawancara. Makasih banget yang udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep Tangerang, happy and tough. Star Radio 5G, Keep Tangerang, Happy and Tough.